Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan? Tetap semangat ya untuk memperjuangkan sertifikat pendidik. Semoga kita menjadi seorang guru yang profesional yang layak bagi peserta didik abad 21. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek sosial di SMA Negeri 1 Batu. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dia Ayu Rahmawati, atau teman-teman bisa memanggil saya Yaya. Saya berasal dari Kota Nganjuk, dan saat ini menjadi salah satu mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Tepatnya berada di kelas Biologi 1. Teman-teman, video presentasi ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan perkembangannya yang diampu oleh Ibunda Dr. Anda Lisa Kamisi Jatim, Magister Pendidikan. Sebelum saya menyampaikan hasil angket yang ada, saya akan menyampaikan dari mana saya mendapatkan data-data yang ada. Data yang akan saya presentasikan berasal dari hasil pengisian angket oleh responden siswa di SMA Negeri 1 Batu pada saat kegiatan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan sekitar bulan Oktober hingga bulan Desember awal. Dan responden siswa yang menjadi sampel dalam angket ini adalah peserta didik kelas 10-9, di mana kelas 10-9 itu terdiri atas 13 peserta didik berjenis kelamin laki-laki dan 12 peserta didik berjenis kelamin perempuan, sehingga totalnya adalah 35 siswa. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil pengambilan angket, diketahui bahwa perkembangan kognitif pada siswa kelas 10-9 SMA Negeri 1 Batu berada pada tahap operasional formal. Hal ini dikarenakan peserta didik kelas 10-9 berada pada rentang usia 11 sampai 15 tahun. Aspek perkembangan kognitif yang diujikan dalam angket ini ada 5 hal. Yang pertama adalah berpikir ilmiah, di mana saya ingin melihat apakah siswa mampu meringkas materi dan memahami permasalahan yang disajikan. Yang kedua adalah menyusun hipotesis. Saya ingin mengetahui apakah siswa kelas 10-9 mampu merumuskan hipotesis. Yang ketiga, berpikir kritis. Saya ingin melihat apakah siswa mampu mengaitkan materi dengan peristiwa yang ada dan nyata. Yang keempat adalah aspek memahami.
Di mana yang ingin saya lihat adalah bagaimana siswa selalu dapat memahami materi dan memberikan penjelasan dengan bahasanya sendiri. Dan yang terakhir adalah aspek mengingat. Saya ingin melihat apakah siswa selalu dapat mengingat materi yang telah diajarkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini saya sajikan grafik hasil angket perkembangan kognitif siswa kelas 10-9 di SMA Negeri 1 Batu. Berdasarkan grafik hasil angket perkembangan kognitif ini, nampak bahwa pada kelas 10-9, sebagian besar siswanya berada pada tahap perkembangan kognitif yang sedang atau rata-rata. Mengapa demikian? Karena hasil angket menunjukkan bahwa dominasi jawaban mungkin pada setiap pertanyaan, sedangkan untuk jawaban ya hanya sebagian kecil saja. Kemudian akan saya paparkan analisis tentang jawaban mungkin dan jawaban ya yang ada pada angket. Dimulai dengan jawaban mungkin pada angket, analisisnya adalah sebagai berikut. Pertama, tentang daya bernalar kritis siswa. Daya bernalar kritis siswa di kelas 10-9 ini termasuk dalam kategori sedang. Mengapa? Karena dibuktikan dengan siswa cenderung tidak selalu dapat memahami permasalahan yang dimunculkan oleh guru saat pembelajaran. Sedangkan saat ini menggunakan kurikulum merdeka dengan penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, guru harus membiasakan untuk menyajikan permasalahan untuk memancing daya nalar kritis siswa dalam proses pembelajaran. Namun di kelas ini ternyata daya bernalar kritisnya masih sedang. Yang kedua adalah berpikir ilmiah. Ternyata pada kelas 10-9 masih belum terbiasa berpikir ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena siswa belum sepenuhnya paham bahwa dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan ilmiah yang didasari pada pengujian hipotesis dari permasalahan. Yang ketiga adalah daya berpikir. Daya berpikir siswa di kelas 10-9 masih belum kuat atau masih dalam kategori lemah. Dibuktikan dengan tidak selalu dapat memahami materi yang disampaikan saat pembelajaran, sehingga mereka lebih banyak bertanya dan membaca buku terlebih dahulu untuk memahaminya. Untuk analisis berikutnya adalah penerapan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa dalam menyampaikan pendapat yang belum kontekstual dan masih tekstual. Di sini maksudnya siswa kelas 10-9 dalam menyampaikan pendapatnya masih sesuai dengan bahasa buku, bukan benar-benar telah memahami materi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan siswa tidak selalu dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang rinci dengan menggunakan kata-kata sendiri dari materi yang telah dipelajari di kelas. Untuk yang selanjutnya adalah daya ingat. Daya ingat siswa kelas 10-9 tergolong tidak terlalu kuat atau masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan siswa yang tidak selalu dapat mengingat materi yang disampaikan oleh guru, dan peristiwa ini dapat dimungkinkan karena peserta didik atau siswa tidak melakukan review materi atau belajar mandiri ketika berada di rumah setelah pembelajaran selesai. Berikutnya saya akan memaparkan analisis jawaban iya pada angket. Seperti yang kita tahu bahwa siswa yang menjawab iya pada angket
hanyalah sebagian kecil saja, yakni pada aspek kemampuan meringkas atau menyederhanakan materi dan cara berpikir, kontekstual dan reliable. Di sini kelas 10-9 ternyata memiliki kemampuan meringkas dan menyederhanakan materi yang cukup baik, karena berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, guru memang sudah membiasakan untuk menginstruksikan kepada siswa membuat ringkasan materi atau resume sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mereka memiliki keterampilan tersebut. Yang berikutnya, cara berpikir siswa di kelas ini sudah kontekstual dan reliable, dibuktikan dengan dapat mengaitkan materi yang diperoleh saat pembelajaran di kelas dengan peristiwa nyata. Yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah perkembangan sosial emosional peserta didik kelas 10-9. Aspek yang diujikan dalam angket adalah sosial, terkait dengan kompetensi sosial yang mana kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif dan tanggung jawab sosial, dan emosional mengenai aspek kesadaran diri, aspek rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, serta aspek perilaku pro-sosial. Berikut saya sajikan grafik hasil angket perkembangan sosial emosional siswa kelas 10-9 di SMA Negeri 1 Batu. Akan saya paparkan penjelasan dan hasil angket yang ada tentang perkembangan sosio-emosional dalam mengenali diri sendiri atau pribadi peserta didik. Kelas 10-9 ini ternyata mampu mengenali karakter pribadinya sendiri berdasarkan hasil presentase tertinggi bahwa mereka termasuk orang yang percaya diri, mampu mengetahui penyebab yang membuat mereka marah, bukan termasuk orang yang pemalu, mau memaafkan kesalahan orang lain, dan masih sering merasa mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Hal ini sejalan dengan teori ekologi Bronfenbrenner yang berbunyi individu akan dipengaruhi oleh interaksi personal terbuka, di mana peserta didik mampu memiliki sikap terbuka dengan menjadi pribadi pemaaf atas kesalahan orang lain. Selanjutnya, hal ini juga sejalan dengan teori perkembangan rentang hidup Erikson, yaitu autonomy versus shame and doubt, dan trust versus mistrust, di mana otonomi versus malu dan ragu, serta kepercayaan versus ketidakpercayaan ini dibuktikan dengan bahwa peserta didik masih banyak yang malu sehingga belum mampu mengatakan kebebasan dan kemauan mereka. Selain itu, peserta didik sudah mampu memberikan kepercayaan terhadap orang lain dengan cara percaya dan memberikan maaf terhadap orang lain. Berikutnya adalah tentang perkembangan peserta didik dalam pribadi dengan lingkungan sekitar. Kaitannya adalah lingkungan sekolah. Di sini ditunjukkan dengan sifat atau sikap kelas 10-9 yang suka berkumpul atau bergaul, namun saat diberi tugas lebih suka mengerjakan sendiri daripada berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya adalah rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, yaitu perasaan terharu saat ada teman yang sedih dan sikap tidak mempedulikan lingkungan sekitar saat marah. Ini sejalan dengan teori perkembangan rentang hidup Erikson, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan identitas, yang mana peserta didik kebanyakan masih mencari dan mengenali diri sendiri. Bahkan ini terlihat ketika mereka marah, cenderung untuk tidak mempedulikan orang lain yang ada di sekitarnya. Pembahasan berikutnya adalah perkembangan peserta didik dalam pribadi dengan lingkungan sekitar, konteks keluarga. Di sini peserta didik kelas 10-9 dominan suka berada di rumah
rajin membantu pekerjaan rumah, berempati tinggi ketika ada anggota keluarga yang terkena musibah, meskipun sebagian besar dari mereka juga ada yang memiliki rasa benci terhadap salah satu anggota keluarganya dan jarang terbuka menceritakan permasalahannya kepada keluarga. Tentunya, sikap ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Salovey dan John Mayer, yang berbunyi setiap orang memiliki rasa empati dalam memahami perasaan orang lain, kesetiakawanan, dan kemampuan menyesuaikan diri. Perkembangan sosio-emosional selanjutnya adalah pribadi dengan lingkungan sekitar yang terkait atas agama dan budaya. Kelas 10-9 menunjukkan tingkat toleransi yang cukup tinggi di lingkungan agama maupun budaya. Menghargai pendapat orang lain, menghargai dan mencintai keragaman suku budaya, meskipun sebagian besar dari mereka ada juga yang terkadang masih canggung untuk bertemu atau berbicara dengan orang yang baru dikenal. Demikian tadi paparan yang dapat saya sampaikan. Berikut saya akan menyimpulkan baik dari perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosional siswa kelas 10-9 SMA Negeri 1 Batu. Untuk perkembangan kognitif, siswa kelas 10-9 ternyata sudah sesuai dengan usianya, yaitu memiliki kemampuan meringkas atau menyederhanakan materi yang cukup baik dan mampu berpikir secara kontekstual dan reliabel dengan mengaitkan materi yang diperoleh saat pembelajaran di kelas dengan peristiwa nyata. Untuk perkembangan sosio-emosional, saya simpulkan bahwa kelas 10-9 ini telah mengalami perkembangan sosio-emosional yang sesuai dengan usianya, terbukti dengan mampu memahami diri sendiri, mampu berinteraksi dengan keluarga serta orang lain, dan mampu menerima lingkungan sosialnya dengan baik, ditunjukkan dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitarnya dan peduli dengan keadaan lingkungan di sekitarnya. Baiklah, demikian sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga sajian ini dapat memberi manfaat bagi audiens dalam memperkaya pengetahuan maupun wawasan. Tentunya presentasi ini masih belum sempurna, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan agar dapat memperbaiki konten selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini. Semangat, tetap semangat, ayo jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.